Apa yang dilakukan oleh sebagian apologet Muslim seringkali sulit untuk dipercaya. Memang ada semacam beban iman sepanjang hayat untuk membuktikan atau setidaknya berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa nubuat yang diklaim dalam surah Al-A'raf ayat 157 itu sungguh ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kita paham kalau Muslim berusaha untuk menunjukkan bahwa klaim itu bukan sekedar retorika polemik dengan kaum yang menolak kenabiannya seraya menuntut bukti Alkitabiah. Untuk mempertahankan klaim tentang nubuat itu, Muslim tidak segan membolak-balik halaman, bahkan juga isi dari kitab Taurat dan Injil untuk membuktikan ada kata Ahmad tertulis di situ. Dan ketika kata Ahmad tidak juga ditemukan, termasuk dalam kitab-kitab lain dari Alkitab, mereka mencomot apa saja yang sekiranya bisa meyakinkan diri mereka sendiri dan orang-orang yang terlanjur mengandalkan mereka bahwa klaim surah Al-A'raf 157 itu terbukti benar ada tertulis di kitab Taurat dan Injil. Demikian pula dengan apa yang dilakukan oleh apologet Muslim yang satu ini. Kita tonton saja cuplikan yang saya ambil dari channelnya Rob Christian berikut ini. My name is Zakir Hussain. I'm a Muslim apologist based in the UK, and I try to specialize mainly with Judaism and Christianity because I believe we have a lot in common. Now, when was this claim made that the Prophet Muhammad, on whom be peace, was foretold in the previous books? Is it a modern day thing that Muslims are just made up to try to make our faith look more credible? No. This goes back 1400 years to the very time that the Prophet Muhammad, on whom be peace, set foot into a city called Medina, where the Jews were awaiting a prophet to come. And in the next verse it says, and he shall come with 10,000 companions and a fiery law in his right hand. Now who came with 10,000 companions and a fiery law in his right hand? That was Prophet Muhammad, on whom be peace, which once again shows that the brethren that he was speaking about were the Ishmaelites. Guys, I want to know, is this guy stupid or what? Well, what's the matter? Is he stupid? Apa yang dipertontonkan Zakir Hussain ini mungkin sesuatu yang baku bagi apologet Muslim demi mempertahankan surah Al-A'raf ayat 157 itu dari gempuran kritik sejarah. Mungkin cara seperti itu harus mereka lakukan untuk menutupi makna aslinya atau menyembunyikan kontradiksi dengan ayat-ayat lainnya. Ada dua hal yang harus kita paparkan untuk sekedar memberikan pengenalan. Pertama, kita akan melihat konteks di mana surah Al-A'raf ayat 157 itu berada. Apakah memang berdiri sendiri, ataukah ada konteks peristiwa di mana ayat itu harus dipahami. Kita akan lihat pernyataan siapakah ayat itu, kepada siapakah pernyataan itu diucapkan, dan kapan peristiwa itu terjadi. Poin kedua, kita akan mencermati klaim Zakir Hussain, apakah berdasar atau malah sebuah penyesatan. Berbicara tentang apakah sesungguhnya ayat Alkitab yang dikutip itu, etiskah jika diklaim sebagai nubuat tentang Muhammad? Dan bukankah itu berarti juga menjadikan Muhammad sebagai real Bible God, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Namun sebelum itu, perlu untuk memberi catatan kecil pada pernyataan Zakir Hussain tentang bangsa Yahudi yang menantikan kedatangan seorang nabi. Pertama, Zakir Hussain mesti belajar untuk membedakan antara nabi dengan Mesias. Karena bangsa Yahudi kala itu, bahkan hingga kini, tidak sedang menantikan seorang nabi, apalagi dari negeri anta beranta.
yang dinantikan kedatangannya oleh bangsa Yahudi adalah Mesias, dan itu pun harus dari bangsa Daud. Catatan kedua, orang-orang seperti ini mungkin perlu untuk jujur terhadap sejarah, di mana nubuat seperti itu, termasuk janji para Parakletos Yesus, telah digunakan oleh banyak orang untuk mengklaim diri mereka sebagai orang yang dinubuatkan atau dijanjikan Yesus. Kita buka laman quran.kemenak.go.id, surah ke-7 Al-Araf ayat ke-157. Ayat ini berbicara tentang rasul yang harus diikuti oleh orang-orang, yaitu nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Tampak jelas bahwa pasti ada kalimat lain sebelum ayat ini. Namun sebelum kita melihat ayat sebelumnya, kita coba maju ke ayat 158. Apakah ayat ini termasuk yang harus kita perhitungkan dalam memahami ayat 157? Ayat 158 ternyata adalah perintah untuk tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga kepada Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi. Rasulnya, Nabi yang ummi, sudah pasti adalah yang dibicarakan dalam ayat 157. Jadi kita bisa abaikan ayat 158 dalam memahami ayat 157. Di ayat 156 bisa kita pastikan bahwa pernyataan dalam ayat 157 adalah firman Allah sendiri. Ada semacam dialog di sini, sebab kalimat pertama dari ayat 156 ini sudah pasti bukan firman Allah. Kita mundur ke ayat 155. Dari sini kita ketahui bahwa kalimat pertama dalam ayat 156 adalah bagian dari permohonan Musa kepada Allah setelah mereka ditimpa gempa bumi, dan setelah Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada Allah. Jadi, pernyataan Allah tentang Nabi yang ummi itu terjadi dalam dialognya dengan Musa ketika Musa memilih 70 orang untuk memohon tobat kepada Allah dan seusai gempa bumi. Tentunya kita akan bertanya, kapan persisnya peristiwa itu terjadi? Kalau kita telusuri lebih jauh hingga ke ayat 148, dapat kita simpulkan bahwa pemilihan 70 orang itu terkait dengan peristiwa penyembahan berhala kepada anak lembu emas yang dibuat oleh kaum Musa itu ketika Musa menemui Allah di Gunung Sinai, di mana ia menerima firman tertulis Allah dalam 2 loh batu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Taurat dan Injil sudah ada ketika Allah berbicara tentang Nabi yang ummi itu kepada Musa? Bahasan berikut bagaimana Zakir Husain dengan mengabaikan kejujuran, kehormatan, dan martabatnya sebagai manusia membela keyakinan fantasinya sebagai sesuatu yang alkitabiah. Bagaimana Zakir Husain berusaha menipu orang lain atau berusaha meyakinkan mereka yang memiliki fantasi yang sama dengan dirinya dengan menghilangkan separuh lebih dari nas kitab suci, lalu mengklaim kalau sisanya itu
berbicara tentang Muhammad. Dengan demikian, nas yang dihilangkan haruslah sesuatu yang merujuk pada diri Muhammad. Saya tidak tahu persis versi terjemahan mana yang dibaca Zakir Hussain. Teks yang ditampilkan di bawahnya mungkin dibuat oleh Rob Christian, kemungkinan besar dari King James Version. Yang menarik di sini, 10,000 of saints atau 10,000 of holy ones dalam terjemahan lain diganti Zakir Hussain menjadi 10,000 of sahabat. Kata Ibrani Kodes yang umumnya diterjemahkan the holy ones, saints, oleh Zakir Hussain diterjemahkan sebagai sahabat. Mari kita periksa pasal 33 kitab Ulangan. Pasal ini menulis tentang berkat Musa bagi bangsa Israel, berkat bagi ke-12 suku Israel. Berkatnya sebagai seorang pemimpin tentu saja bagi bangsanya sendiri, bangsa yang ia pimpin keluar dari Mesir dengan susah payah. Masakan ia berdoa memberkati bangsa yang tidak ia kenal sama sekali? Klaim Zakir Hussain tentang Ismail hanyalah khayalan lain. Ayat pertama menegaskan hal itu. Musa memulai berkatnya di ayat kedua, sebagaimana lazimnya dengan mengagungkan Tuhan yang memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Musa memuliakan Tuhan yang sudi menyatakan dirinya kepada bangsa itu dengan berbagai tindakan nyata yang hanya mungkin dilakukan oleh Allah. Musa melukiskan Allah yang dikenalnya itu bukan saja agung, tetapi juga sudi menuntun umatnya dengan hukumnya, dan ia maha adil adanya. Zakir Hussain menghilangkan bagian ayat mulai dari kata the Lord sampai dengan Mount Paran. Bagian ini mendefinisikan kata ganti he dalam kalimat selanjutnya. Kata ganti he dalam ayat utuh adalah the Lord. Tetapi dalam propaganda Zakir Hussain, he adalah Muhammad. Jelas, dengan demikian sang apologet ini dengan sadar mengganti the Lord dengan Muhammad. Apakah ia ingin menyetarakan Muhammad dengan Yahweh? Kita ketahui, Quran mengajarkan umatnya untuk tidak menyekutukan Allah. Banyak ayat yang melarang perbuatan syirik itu, misalnya surah Al-Jin ayat 18 yang melarang menyembah apapun di dalam masjid selain Allah. Tapi kita juga ketahui dalam surah Al-Araf ayat 158, Al-Quran mengajarkan umatnya untuk tidak saja beriman kepada Allah, tetapi juga beriman kepada Nabi yang umi. Dalam An-Nisa ayat 80, Quran menegaskan bahwa menaati Nabi sama dengan menaati Allah. Dan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, Quran juga menegaskan bahwa Nabi adalah contoh yang baik bagi pengikutnya. Semoga bermanfaat. Saya Awen Gilayu.